yang tidak nurut dengan peraturan gubernur langsung dipecat atau langsung diberhentikan. Obrolan tengah malam sambil santai dan minum kopi. Sebutkan 3 kebijakan Pak KDM yang paling mantap menurut Bapak dan kasih alasannya. 1, di awal kepemimpinan beliau adalah tentang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan itu kemarin di stop oleh KDM terkait dengan acara wisuda dan juga studi tour. Wisuda dihentikan karena biayanya membebani orang tua. Sementara Pak KDM lihat orang tua itu banyak rakyat miskin, banyak orang tidak mampu. Sehingga daripada memberatkan, dia stop, dia larang, dan acaranya diharapkan bisa dilaksanakan di dalam sekolah saja, di lingkungan sekolah. Berikutnya adalah studi tour. Studi tour itu juga membutuhkan dana. Dan itu membebankan kepada orang tua yang tidak mampu. Kan? Dia stop dan dia menyatakan bahwa studi tour hanya boleh dilaksanakan di lingkungan Jawa Barat, tidak boleh keluar Jawa Barat. Jadi bukan di stop total. Pak KDM sangat serius. Apa buktinya? Yang tidak nurut dengan peraturan gubernur langsung dipecat atau langsung diberhentikan. Korbannya sudah ada kan? Itu. Kebijakan KDM yang kedua yang membuat heboh itu adalah kebijakan anak nakal dikirim ke barak militer atau dikasih pendidikan militer. Kalau dilihat dari kebijakannya memang sepertinya tidak sesuai dengan hak anak. Pernah disampaikan juga oleh KPAI. Pak KDM menyatakan bahwa setiap anak nakal yang akan dikirim ke pendidikan militer atau yang akan dimasukkan ke barak militer itu harus izin orang tua. Jadi orang tua harus membuat pengajuan bahwa anaknya akan dikirim ke pendidikan militer atau akan dimasukkan ke lembaga militer. Ini untuk menghindari polemik yang lebih besar yang terjadi atas kebijakan-kebijakan yang dia keluar. Itu. Yang ketiga adalah penghentian dana hibah, terutama kepada pendidikan yang berbasis keagamaan. Gubernur Jawa Barat ini menemukan penyelewengan-penyelewengan atau ketidaksesuaian dana yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar untuk membantu sekolah-sekolah seperti pesantren, sanawiyah, pembangunan masjid gitu ya. Disinyalir ada yayasan-yayasan fiktif yang menerima dana hibah itu. Nah, ini yang akan dikendalikan oleh KDM. Dia menstop bukan berarti menstop total, tapi dia mencari formula yang baik supaya dana hibah yang turun dari Pemprov Jabar ini dapat diterima oleh yang mengajukannya. Kalau kita lihat fenomenanya kan di jalan-jalan tuh ya, banyak sekali kenceleng-kenceleng atau permintaan sumbangan kepada pengendara dan mengganggu lalu lintas dalam rangka pembangunan masjid. Kalau dana hibah ini turun dengan baik, mungkin tidak perlu terjadi seperti itu. Terus juga mungkin ini dapat meringankan beban-beban dari para santri. Oh ya, jadi nggak perlu bayar iuran mahal. Jadi pesantren tidak membebankan biaya operasional pesantrennya kepada orang tua siswa karena ada dana hibah ini. Dan semuanya harus dilakukan transparan. Kalau tidak transparan nanti akan menimbulkan suudon-suudon baru. Jadi KDM harus transparan dalam hal ini ya. Dan tidak boleh lama-lama karena pendidikan menunggu. Anak-anak menunggu, orang-orang menunggu. Kapan dana hibah ini akan meluncur kembali? Jadi menurut Bapak kebijakan Pak Dewi itu udah mantap ya Pak? Kebijakannya bagus, kebijakannya baik, walaupun banyak dicerca, banyak dicaci maki atau ada pro kontra itu wajar. Karena memang tidak semua orang setuju dengan KDM, wajar-wajar sih. Terlepas nanti kebijakannya
berdampak atau enggak, ya minimal dicoba dulu Pak ya, daripada cuma wacana doang kayak anggota DPR. Ya, terlepas dari pelaksanaannya itu nanti kontrolnya seperti apa, yang penting DM sudah meletakkan dasar-dasar kepemimpinan di Jawa Barat dan niat dia untuk memajukan masyarakat Jawa Barat. Oke, Itu mantap Pak.